gimana proses menjadi bagian dari anggota LPM Sinar? Apa kita harus memiliki kualitas dalam bidang-bidang tertentu atau apa seperti itu, Kak? Kalau syarat untuk masuk LPM Sinar sendiri itu sebenarnya gampang. Kayak cuma pengen, sebenarnya ada Kak program kerja itu yang belum terekspos, yaitu program bedah buku. Program bedah buku ini sebenarnya terbuka untuk seluruh masyarakat FIP. Tapi setiap kita mengadakan bedah buku, itu yang datang cuma anggota LPM Sinar sendiri Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pendidikan. Kembali lagi di acara Serasi Duta, Senin Inspirasi Duta. Episode kali ini akan membahas tentang salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, yakni LPM Sinar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Duta Yoga, salah satu dari paguyuban Duta Fakultas Ilmu Pendidikan yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Di sini tentunya saya tidak sendirian. Kita kedatangan tamu yang spesial, yakni Kak Salsabila. Selamat datang Kak Salsabila. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Kak Salsabila? Alhamdulillah baik. Mungkin Kak Salsabila bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Salsabila Indah Kurniawati, biasanya dipanggil Salsa, dari mahasiswa PGSD Angkatan 21, yang kebetulan saat ini menjabat sebagai pimpinan umum LPM Sinar. Keren sekali gak sih Kak Salsabila ini? Ngomong-ngomong Kak Salsabila, LPM Sinar itu bergerak dalam bidang apa ya? Kalau LPM Sinar sendiri itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik dalam lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, meskipun kita itu bergerak dalam bidang jurnalistik, kita juga punya produk lain selain berita. Kita juga punya opini, esai, puisi, ilustrasi, fotografi, dan lain sebagainya yang juga menunjang kegiatan kita gitu. Wah, keren sekali nih ya sahabat pendidikan. Mungkin Kak Salsabila bisa menceritakan lebih spesifik mengenai sejarah LPM Sinar ini sendiri. Kalau sejarah nih sebenarnya LPM Sinar ini dulunya namanya bukan LPM Sinar, tapi Karma, yaitu Karya Mahasiswa. Nama ini dicetuskan di tanggal 4 November 2014, kemudian berubah nama menjadi LPM Sinar, yang artinya Lembaga Pers Mahasiswa Suara Insan Akademisi Rekonstruksi di tanggal 7 Desember 2015. Tapi pada saat itu, para pendiri ini para pendiri ini tidak mendaftarkan LPM Sinar menjadi UKM fakultas karena pertimbangan mereka itu ada di LPM Sinar yang belum matang gitu. Jadi harus dimatangkan dulu, dan fakultas itu juga baru berdiri, belum sampai 6 bulan kalau nggak salah Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Jadi akhirnya baru dicetuskan menjadi UKM fakultas resmi itu di tanggal 30 Juni 2015-nya gitu Kak. Wah, menarik sekali nih LPM Sinar nih ya Kak ya. Mungkin Kakak bisa ngejelasin gimana proses menjadi bagian dari anggota LPM Sinar. Apa kita harus memiliki kualitas dalam bidang-bidang tertentu atau apa seperti itu Kak? Kalau syarat untuk masuk LPM Sinar sendiri itu sebenarnya gampang banget. Kayak cuma suka menulis dan membaca aja itu udah boleh. Meskipun nggak tertarik sama bidang jurnalistik, belum bisa menulis berita, itu tidak apa-apa. Karena saya sendiri dulu juga nggak bisa menulis berita sebenarnya masuk LPM Sinar tuh. Yang penting itu mau belajar, karena di LPM Sinar nih sebenarnya kita tuh belajar bareng-bareng. Nanti bisanya juga bareng-bareng, dan akhirnya ya kayak gini, saya bisa jadi PU. Kalau syaratnya ya cuma itu tadi, mau membaca, menulis, mau belajar gitu. Kalau udah memenuhi syarat ini nih, bisa langsung ngisi link di Giform. Terus nanti itu bakalan dikabarin sama LPM Sinar buat wawancara. Nah, wawancara ini juga untuk memastikan apakah calon anggota ini beneran loyal, beneran pengen masuk LPM Sinar gitu. Setelahnya baru ada pengumuman kelulusan. Mungkin dari sahabat pendidikan ini yang tertarik nih masuk LPM Sinar bisa menghubungi Kak Salsabila nih ya Kak ya. Boleh. Baik,
mungkin ada program kerja apa saja sih Kak yang terdapat di LKM Sinar itu? Kalau di LPM Sinar tuh ada beberapa program, tapi yang paling utama nih ada liputan berita. Tentu saja kita sebagai lembaga pers mahasiswa ya, namanya juga pers, pasti nanti tuh liputan. Tapi liputan ini sifatnya kondisional, kayak semisalnya ada suatu kejadian di FIP dan itu urgent untuk diketahui oleh seluruh masyarakat FIP, itu nggak apa-apa, kita harus meliput. Tapi kalau setelah dirasa-rasa ini kayak nggak ada urgensinya untuk masyarakat FIP, maka kita tidak meliput. Nah, maka dari itu untuk liputan berita ini kita itu butuh ilmu kan ya, butuh ilmu untuk meliput berita. Sehingga kita tuh mengadakan kajian jurnalistik untuk anggota LPM Sinar sendiri. Nah, kajian itu mungkin berisi kayak teknik untuk memperdalam isu gitu, teknik untuk wawancara, menghubungi narasumber, terus sampai ke teknik wawancaranya sendiri, bahkan sampai ke teknik editor, penulisan berita, layouter, dan sampai seterusnya gitu Kak. Sampai proses berita itu terjadi. Sampai proses berita itu terbit. Terus program kerja yang kedua ini ada program kerja yang selanjutnya ini ada serap aspirasi mahasiswa. Ini digunakan untuk menyerap kayak karya-karya dari mahasiswa FIP, contohnya opini, puisi, esai, bahkan fotografi pun tidak apa-apa. Itu nanti dikirimkan ke Instagram LPM Sinar, mungkin bisa dipublish di websitenya gitu-gitu Kak. Terus ada lagi program workshop setiap tahun itu kita ada program workshop, lomba, sama buletin. Nah, yang workshop sama lomba ini biasanya tiap tahunnya itu beda tema. Kayak tahun kemarin itu ngomongin tentang kepenulisan. Nah, di tahun ini kita ngomongin tentang desain visual. Ini coming soon juga yang program workshop di tanggal 15 besok. Ya, kayaknya itu sih Kak yang programnya di LPM Sinar. Wah, keren banget nih ya Kak program-programnya nih. Mungkin dari sahabat pendidikan yang ingin menerbitkan puisi itu bisa menghubungi Kak Sabila. Baik nih Kak, untuk program kerja yang unggulan di LPM Sinar itu apa ya Kak? Kalau program kerja unggulan yang ada di LPM Sinar, kayaknya semuanya unggul ya. Tapi mungkin menurut saya itu ada 5 ini tadi. Yang pertama liputan, pasti. Terus yang kedua kajian jurnalistik. Yang ketiga workshop. Terus yang keempat itu ada buletin. Yang kelima ada lomba. Kenapa kok saya bilang ini itu program unggulan? Karena ini impact-nya nggak cuma ke LPM Sinar sendiri, tapi juga ke masyarakat umum. Yang mana workshop sama lomba ini biasanya kita tuh membuka untuk nasional Kak gitu. Terus yang buletin itu biasanya kita bagikan di kotak RKBD lantai 2 di depannya ruang podcast itu ada. Nah, itu dibagikan secara gratis untuk masyarakat FIP gitu. Wah, keren banget nih ya Kak ya. Kan tadi kan udah dijelaskan gitu kerja unggulan. Kita bergeser nih Kak. Apakah ada program kerja yang kemungkinan itu masih belum terekspos gitu Kak? Iya, sebenarnya ada Kak program kerja itu yang belum terekspos, yaitu program bedah buku. Program bedah buku ini sebenarnya terbuka untuk seluruh masyarakat FIP. Tapi setiap kita mengadakan bedah buku, itu yang datang cuma anggota LPM Sinar sendiri Kak. Nah, jadi itu kayak belum terlihat gitu sama masyarakat FIP ini. Padahal kita juga membuka untuk LPM lain gitu. Nah, program buku bedah buku ini sebenarnya acaranya kegiatan. Program bedah buku ini sebenarnya kegiatannya tuh pemantik itu bakal nyeritain bukunya, nyeritain isi buku itu. Lalu selebihnya itu diskusi. Kan biasanya di dalam buku atau novel itu ada isu-isu gitu Kak. Ada isu-isu. Nah, isu ini akan dibahas sama pemantik ke audiens. Jadi kita tuh kayak menilai suatu isu dengan pandangan manusia, dengan pandangan setiap individu gitu. Jadi lebih daripada dibilang bedah buku doang, ini lebih ke kayak diskusi untuk memaparkan pandangan kita terhadap suatu isu gitu. Ya. Ini kalau menurut saya keren banget sih yang ini. Tapi kenapa terekspos itu? Dari saya sendiri kan ya seorang penulis ya itu suka sih kayak membuat statement gitu ya kayak ya.
Ya, barangkali dari Duta sendiri juga mau gabung atau mau jadi pemantik dari kegiatan bedah bukunya LPM Sinar, boleh banget. Atau dari masyarakat FIP sendiri nih, mau join di bedah bukunya LPM Sinar, boleh banget loh. Iya. Dapat tiket emas nih. Duta. Baik nih Kak, mungkin Kakak bisa menceritakan gitu untuk teman-teman sahabat-sahabat Duta ini, kalau kesah apa sih yang Kakak rasakan sebagai ketua umum gitu? Kalau dibilang keluh kesah ya, setiap orang itu pasti ngerasa capek, pasti ngerasa kayak pengen berhenti aja. Tapi pas di Sinar ini, saya emang ngerasa kayak gitu sih. Saya akui saya pengen berhenti, saya pengen lari dari LPM Sinar. Karena ya capek. Tapi saya yakin kalau di tiap capeknya itu, kita tuh selalu ketemu hal-hal yang bikin kita terus maju. Jadi ya saya sendiri itu merasa kayak sebelumnya yang capek ini, tapi tetap ada dukungan dari teman-teman saya di belakang saya, kayak Mbak Salsa nggak apa-apa, Mbak Salsa kalau ada apa keluh kesah nggak apa-apa diomongin ke saya kayak gitu-gitu. Jadi itu sekalipun saya berkeluh kesah, tapi saya tetap bersyukur ada di LPM Sinar. Nah itu ya sahabat pendidikan. Jadi itu adalah wawasan dan juga pengalaman dari Kak Salsa ini ya, jadi ketua umum dari LPM Sinar itu. Wah, ini nggak terasa banget ya Kak ya, kita udah sampai di penghujung acara ini. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Salsabila telah meluangkan waktu dan hadir untuk berbincang-bincang secara santai bersama Duta di sini. Iya, terima kasih juga buat Duta yang udah ngundang LPM Sinar ke acara podcast serasi ini. Ini pengalaman pertama yang gak akan terlupakan bagi saya juga. Iya nih Kak. Bagi sahabat pendidikan yang tertarik join ke LPM Sinar ini bisa menghubungi Kak Salsabila sama di pihak Kominfo-nya ya, Kak Salsabila. Iya. Atau bisa kunjungi lini masa LPM Sinar. Baik, kita telah sampai di penghujung episode pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Salsabila karena telah meluangkan waktu dan berbagi cerita pada kita. Iya, terima kasih juga untuk Duta yang telah mengundang LPM Sinar. Ini pengalaman pertama bagi saya dan saya sangat menghargainya. Baik, untuk mengakhiri podcast pada hari ini, kami dari tim Duta mempunyai jargon nih Kak. Mungkin Kak Salsabila bisa jargon bersama kami. Iya, gimana tuh jargonnya? Nanti kalau saya bilang Duta Fakultas Ilmu Pendidikan, jawabnya berkarakter, unggul, bermartabat. Gitu. Unggul, bermartabat. Oke, boleh. Duta Fakultas Ilmu Pendidikan, berkarakter, unggul, bermartabat. Terima kasih dan sampai jumpa di episode serasi berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Bye-bye sahabat pendidikan.